Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya, dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dengan keberkahan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit, dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kepada ila yaumil qiyamah. Jamaah ibu-ibu Langgar Asyifa yang insyaallah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membicarakan daripada masalah suatu perkara jika kita menghadapi seseorang yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sebab yang namanya makhluk yang bernyawa pasti nantinya akan mengalami suatu kematian, dan bencana yang paling mengerikan, bencana yang kita takutkan adalah tidak lain ketika seseorang telah meninggal dunia, namun ketika ia meninggal dunia masuk ke dalam alam kubur, tentunya kita hendak kayak apa ketika kita masuk di dalam kubur, dihindarkan daripada siksa kubur. Jangan lupa anak kubur tak mulut. Anda kalau bencana di dunia ini kan biasa aja masih, dan ngarannya suatu bencana, suatu masalah di dalam perkara kehidupan itu biasa. Dan di setiap segala permasalahan yang di dunia pasti ada solusinya. Kayak apapun sakit kedudukan orang tersebut. Namun dikala ia sudah masuk ke dalam kubur tanpa membawa amal suatu kebaikan, ada solusinya terkecuali adalah orang-orang yang hidup yang bisa bila ingat juga mengirimi dengan bacaan-bacaan pahala-pahala supaya mendapat keringanan ketika orang tersebut berada di dalam kubur. Bahkan kalau beli lagi, kalau ibu sakitnya nak beli kurang ada kawan. Mau kita di dunia sakit-sakit kawan masuk ketolong, lawan nang sana, dan orang tua kita, dengan tetangga kita, dengan kawan kita, dengan sahabat kita. Tapi ketika berada di dalam kubur, ada yang nolong. Terkecuali adalah seseorang tersebut mendapatkan daripada pertolongan entah dari anaknya, entah dari keluarganya, atau kami bilangnya. Makanya ya Rasulullah, idza mata ibnu Adam in kata'amalu illa min thalasin. Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah segala amal-amalnya. Kan ada lagi sudah, ada lagi amalan, mati seluruhnya kecuali 3. Nah, kaum beramal, nah memberikan suatu kemanfaatan kesan tersebut. Yang pertama adalah sadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Sedekah jariyah bisa jadi orang tersebut ketika ingin bersedekah, boleh sedekah itu bisa berupa materi,
materi bisa kan kehidupannya mah sedekahkan kipas angin, bisa langgar, bisa musala, bisa masjid, bernilai pahala. Nah, lalu haruslah sesuai dengan niatnya tadi. Dipakai karena dipakai, bila yang sedekahkan biasa urusan maslahat keagamaan, maka sudah mendapat nilai pahala di mata Allah. Apalagi dipakai orang terus. Makanya bagus itu bila hendak bersedekah, bertakun supaya dipakai orang terus. Jangan kita bertakun, namanya berbahan ganjaran. Kalau memang kita memiliki harta yang berlebihan. Kalau sekiranya kalian memiliki harta, bisa sedekah itu berupa menghilangkan daripada benda negara membinasakan orang lain atau mencelakakan orang lain. Begitu kita berjalan di jalan, melihat ada duri, melihat ada bapaci dibuang, melihat ada paku dibuang, jadi dikatakan, nah, sedekah itu niat apa? Supaya orang tidak celaka. Baik ada masalah, ini kan tak rasanya kiannya majeriah itu tadi. Amun kata kawan apa? Nang paling nyaman ada takurih, senyum, orangnya orang tajam muha. Berikan senyuman yang bagus, pahala saja melihat gugur aja, gugur takurih mainannya lagi saya ulang enggak? Ya Allah lah. Dan gugurnya kurang nah jarangnya bisa entah kelebihan atau kurangan ya orangnya. Ya kalau lah, jadi dilihat dia kalau sesuai dengan keadaan. Andai, nah demikian juga ada terlaksanakan apa kita setidaknya adalah bersedekah dengan bacaan-bacaan, baik bacaan berupa zikir, baik bacaan Al-Quran, baik bacaan doa. Nama itu tadi khusus kita beri akan bagi orang yang sudah mendahului dengan kita. Bila kita baik di dunia ini kita kena dibalas juga kena. Mudah-mudahan dibalaskan orang. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, kata Rasulullah SAW mengatakan apa? Man akhada min turabin likabri halat tabni biyadihi ay hala iradatihi. Barang siapa yang mengambil, ketika yang mengambil tanah di pekuburan tadi. Nah, ini kita menghadapi orang meninggal biasa nih, ya pasti sudah biasa nih. Bagi itu pemandian begini lagi. Ada pemandian sini lah, ada lah. Nah, tukang mandi orang mati ada sini lah, ada lah, ada lah. Tukang mandi. Jadi bila mana seseorang itu mengambil tanah di pekuburan, nah ini ke rumah. Ketika orang mati nih dia kita tanah. Jadi kalau melihat kalau apa ketika orang pas orang mau panik orang ambil dalam tanah bergumpal, ya Allah ada yang kayak bebantalan. Bisa apa lah? Tahu kan artinya menjana. Apa maksudnya itu tadi? Ada berapa tanah orang? Nah pokoknya itu carikan tanah. Hasilnya mengambil di rumah aja tanah. Ini diambil tanahnya wadah besar mananam dengan orang meninggal tadi. Sebab siapapun pasti kita temui ya. Entah buitan kita, entah anak kita, entah laki kita, entah bini kita atau tetangga kita. Jadi kita ingat engkau ditolongi bacaan ini tadi. Ambil akan tanah. Lalu ketika ia mengambil tanah, wadah ulang kesempatan kurang mati itu dia ini dengan tangannya. Pada ketika itunya berkeinginan lalunya waqara alaihi. Kemudian dibacakannya tanah tadi, entah kemudian mulai mengumpal itu kayak kita ini cara biarnya, nggak harus dibacakannya apa? Maka dibacakannya surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah,
dibacakan sampai gentong. Berapa kali membacanya dan Nabi? Dibacanya sab'a maratin, dibaca 7 kali. Jadi manggil kadang sekali baca hendak, sekali baca hendak. Kan ada orang mana ketika mengapain ini, ada di kepala, ada di bagian ini, ya di belakang, ada di batis. Ini jadi orang meninggal. Makanya kita nih Nabi tujuhin apa? Oleh kita ini disuruh menjaga daripada anggota kita nomor 7 ini tadi. Sebab anggota nomor 7 ini bila kita mau menjaga ini selamat pulang. Nah, kenapa anggota nomor 7 kena pilih waktu ya Allah. Bila mau kayak nasi itu pulang yang misalkan situ hilang pulang ini kita ya Allah. Nah, kenapa anggota 7 itu ada itu apapun bisa betul. Anda yang anggota 7 itu sabutingnya aja kita ya. Salah mau katakannya binasa atau bagaimana? Bisa menghancurkan amal kita bisa hancur. Lalu ketika ia mengambil dibacakannya tanah tadi 7 kali, waja'alahu ma'al maiti, kemudian dijadikannya tanah tadi beserta dengan orang yang meninggal tadi, orang si mayit tadi, dijadikannya fi kabanihi aw qabrihi, antara dimasukkannya tanah tadi ke dalam bak orang mengapani, atau bila ada sawat pas kurang memasukkan ke lubang kubur ada macam baik sikit sama melihat tetap baik sikit 7 kali atau dijadikannya apa gunanya, apa istimewanya, maka bila mana diperbuatnya hal demikian lam yu'adzib dzalikal maita fi qabri, maka tidak akan diajak si mayit tadi dengan sebab adalah bacaan yang diberikan kita dari untuk si mayit tadi. Makanya nabinya saya orang tua diajak oleh Allah Ta'ala. Artinya selamat dulu, nyata dulu, hari malam pertama itu nyaman dulu. Kalau belajar kita istirahat dulu, nyaman. Nah, ini nyaman dulu. Jadi utamanya kita ketika kita menghadapi pertama kali orang meninggal dunia, maka hadapi ini tadi. Kecakan ini utama betul-betul. Jadi jangan kita ada pengolahan, jangan pengolahan kita ngobrol dari kisahkan kayak presiden tadi, matinya kayak apa presiden tadi. Ada pulang banyak ada baik, seperti ada baik ada boleh. Mengumpulkan dosa. Ketika kita apa aja kita nih, ketika kita mendatangi ke tempat orang yang meninggal, usahakan amal kau teman dipanggil untuk kebaikan-kebaikan sidin. Jangan aib-aib sidin yang kita lagi, jangan. Mudah-mudahan juga seorang kita meninggal juga kita itu juga jadi orang. Kita memperbuat demikian kita baru supaya kita ditolong juga dengan hal yang sama. Ini ketika kita menghadapi dengan orang yang meninggal dunia, sudah menghadapi. Bagaimana ketika sudah malamnya pulang di hari pertama? Jawab, menggil orang malam pertamanya apa pulang ulang? Disebutkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis dari kitab Mukhtar wa Matli'il Anwar, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alal maiti asyaddu min al-lailatil ula. Tidak adalah nang datang atas suatu mayit nang tapi sangat ditakuti oleh si mayitnya, yaitu di malam pertama. Paling ditakuti malam pertama. Jangankan buat masuk malam pun kita hidup ini banyak yang orang aku lagian kok yang dilawani malam di rumah itu nah belum dari sejuta. Cuma di sini di rumah tuh ada orang mati situ, mati dibunuh dilawannya kira-kira. Tapi berkawan dia sama kemudian saatnya pulang aku kan menghidupi mati sebentar dan apa namanya lah. Ada wani yakin jauh kira berapa? Pengen ada di rumah haji sama dengan hutan, nanti lampu apa? Ini ternyata jelas-jelas banyak wadahnya sudah dipadahkan orang dipisahkan orang begini, apa kita hutan? 1 juta presiden, ya, yang kayak apa yang gair kita, apa gitu lampu? Nyata lu bayangin kalau gini ditanginya, apalagi 6
Nang mati itu banyak bakas musuh bebuyutan seorang umpamanya begini apa lagi. Jangan anak menguringi di rumah itu tadi anak mampir upaan tadi hendak ke WC itu ikut kami itu kan bisa kami di kamar aja saya kita tanya kenapa kami tamu ini aja kalau kita pada ada lagi apa pasang kita ini kita hutan benar ada yang musuh kata apa bayi musuh pas mati orangnya lalu ada kawan saya itu malam bisa ditanginya oleh kawan ini segala macam ada jaminnya pikir apa yang kita merelakan. Belum ada tetangga mau pada itu datang ke rumah, mesti dia datang mau pada sini Ustaz sini. Kayak apa di sini aku ini dia semalamnya bawa musuh lawan Allah orang ini mati mendadak. Tadi gini sehat aja, nggak ada musibah, ya. Kayak apa lah, ada masalah. Ayo kan apa? Ada orang yang mati dimakan hantu, ada juga ada yang hantu, ada. Itu perasaan kian naik, padahal kita manusia bisa aja nih. Kenapa? Sebab ini menjalani masing-masing sudah. Maka daripada itu ujar Rasulullah, orang yang ketika mati di malam pertama itu maka Rasulullah farhamu mautakum bisadaqati. Maka Rasulullah kasihani orang nanya mati tadi dengan memberi sedekah dengan mereka tadi. Nah, jadi kasihannya. Makanya kita kan terkadang untuk malam pertama itu apa? Lalu kita kan bacaan sembahyang hadiah, ya Allah. Nih sembahyang hadiah ini kayak apa? Sekian bujur menggawinya. Kena pulang apa? Lalu bersedekah orang nang ampun rumah ya Allah lebih memberi makan orang. Nah bersedekah itu sesuai tadi. Maka ketika ia memperbuat demikian anak bersedekah, tapi orangnya banyak dapat duit. Banyak namanya orang nih. Tapi karena sakit berarti orang apa? Ada jalan-jalan. Paman lam yajid maka barang siapa yang tidak mendapati dengan bersedekah. Ada kawan ibaratnya memberi makan dengan orang lain. Memberi makan dengan orang lain itu kada kawan. Maka ujar Rasulullah fayusalli raka'ataini maka hendaklah orang tersebut memperbuat sembahyang 2 rakaat. Nah, sampai kita malamnya ada kalau nih, lihat disuruh menggawi sembahyang 2 rakaat. Menggawi. Lalu ketika yang memperbuat sembahyang 2 rakaat tadi yang ta'u fi kulli rakaatin minhuma, maka hendaklah ia membaca daripada tiap-tiap 2 rakaat itu tadi. Nah, dibaca niat yang pertama ketika kita baniat hendak menggawi sembahyang tadi usalinya cukuplah usali sunatan raka'ataini lillahi ta'ala sembahyang. Aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ngarannya sembahyang hadiah tetapi kemudiannya sembahyang sunat mutlak. Perlu dibuat sembahyang salat sunat hadiah 2 rakaat umumnya. Kalau usah dibuatnya itu sembahyang mutlak aja. Ini belum buat hadiah, tak boleh orang gimana juga dalilnya dapat. Ada sembahyang hadiah, ada sembahyang mutlak. Cuma pahalanya kita hadiahkan biasa semuanya. Maka memperbuatnya demikian dibaca apa? Nah dibaca Fatihatul Kitabi wa ayatul kursi wal hakum takatsur wa qul huwallahu ahad 11 maratan. Jadi pertama dia Nabi baca Fatihah sekali. Setelah pulang membaca ayat kursi sekali. Kemudian baca surah Al-Haqqum Takatsur sampai habis sekali. Hanya qul huwallahu ahad sampai sekali. Nah, di rakaat pertama, di rakaat kedua bacaannya sama. Nah, jadi kita boleh bacaannya. Kemudian ketika yang untung sudah hanya berdoa bayaqul Allahumma inni salaitu hadis salata wa ta'umma urid Allahumma as-sawaba ila qabri ulan bin ulanah. Umpamanya siapa namanya sambut sudah selesai. Dirahmatika ya Ar-Rahim. Bila ibarat kita kada bisa bahasa Arab cukup aja ini membahasakanlah ya Allah ya Tuhanku bahwasanya sembahyang ku ini
Engkau lebih mengetahui apa yang aku maksudkan. Maka ya Allah, ulun hadiahkan nih pahalanya, pahala sembahyang ulun ini gesan bulan bin sebulan bila berarti gaya ramalan sudah gampang ya Allah. Bila kata kau bahasa Arab, bahasa Indonesia Eropa. Nah, kalau itu harus ada, jadi bagus juga, cuma lebih afdalnya bahasa Arab. Bila kata bisa bahasa Indonesia Eropa. Maka bila mana yang memperbuat demikian, ujar Rasulullah, wa yaqasullahu min sya'ati ila qabri alfa malakin min kulli malakin nurun wa hidayatun. Maka Allah akan mengutus pada saat itu dua. Allah utus ketika orang menggawi sembahyang ini tadi, tuntung didoakannya Allah pada ketika itu juga saat itu juga mengutus adalah kuburnya sebulan itu sebulan tadi. Nah, pada utus menurut 1000 malaikat. Nah, mana malaikat itu tadi membawakan cahaya dan hadiah jasad si mayit tadi. Nah, dibawakan cahaya boleh. Bahkan dan kubur itu ada pada di dunia ini ada bagi mengenai percaya terbaik dan kemudian borong saja menjadi kira tahannya dan dulu ditutupi. Bahina ada orang yang masih lagi kira ada. Nih, coba bapak itu aja dijelaskan aja kayak bisa baju namanya gitu, buatan belum tutup. Sakit aja keluarkan, kita bisa bahina aja ya Bapak. Tetap bisa jam-jam tahannya lagi kira itu di dunia aja tak. Belum di dalam kubur atau jadi yang dikira pas mati habis kisah pada perlu kita kalau orang hidup minta bantuan ini juga ini tadi. Jadi dibawakan hadiah-hadiah yang yu'annisunnahu fi qabrihi ila ayun faqabisuri, yang mana mereka menemani dengan si mayit itu di dalam kuburnya sampai dengan ditiup daripada sangkakala sampai kiamat. Zaman dulu pula mun kita ada nama kawan zaman dulu begitu masuk dalam kubur didatangi oleh malaikat mungkar dan nangkir menakuni. Sebelum ini menakuni, nah bila orang banyak jadi seamal amal yang baik, amal yang soleh banyak sudah, pokoknya ini jangan khawatir sebab nama ini banyak, nama nasihati kita banyak. Apa aja ada usah takutan nih kapalnya. Ini nang datang nih makhluk juga, nang bilang mungkin nangkir itu makhluk juga, makhluknya Allah, bujurnya malaikatnya makhluk juga. Ini yang bertakon jawab, kami ini ada memberikan di samping kami. Ada mana kalau juga kita nang ada mawani sama nang yang menasihati kerja, nama mawani pulang amal-amal jahat sebentar. Jangankan kita nang menjawab nanti pada pertanyaan kalian nangkir, mencium nanti jika melihat mau nanti jika sini kan sudah ada kawan rasa sudah seorang. Oleh kenapa amal yang jahat-jahat maka mawanya pun juga nang jahat-jahat juga kita. Makanya tergantung dengan keinginan kita anak kayak bagi anaknya. Nah ini tadi. Jadi sampai ditiupnya daripada sangkakala. Maka orang jatah orang nama sembahyang ini mengapa diberi Allah Taala wa yu'illahul musalliya bi'ada bima tal'at alaihi samsu hasanatin. Maka Rasulullah akan diberikan bagi orang yang mengerjakan sembahyang 2 rakaat sembahyang mutlak hadiah itu tadi. Kenapa dibalik sebilangan apa-apa yang disinari oleh matahari di wilayah suatu kebaikan ini dibagi ke satu orang memberi sembahyang tadi. Namanya itu gampangan tak nilai pahalanya tak. Kemudian apa lagi? Wa yarfa'ullahu lahu arba'ina al-darajatin, dan Allah akan mengangkat bagi orang tersebut 40.000 derajat nilaian di mata Allah kita. Kemudian apa lagi? Selain itu diangkat oleh Allah Taala selain itu apa? Wa ba'ina alfa hajjatin wa umratin. Kemudian Allah berikan nilaian sama nang kaya nilai para orang yang mengerjakan haji dan umrah berapa banyak kayak 40.000. Nah, kurang menggawi ini 40.000 orang menggawi itu umrah itu nilaiannya sama nang kayak
semacam hadiah. Nah, makanya kan walaupun orang waktu di dunia tadinya kada haji ke umrah, tapi di akhirat itu banyak dapat pahalanya. Hanya dapat pahala haji umrah apa? Oh, sekalinya apa? Kurang nih rupanya katuju menggawi sembahyang suatu amalan. Nah amalan tadi nilai pahalanya sama kayak nilai pahala orang yang mendapatkan nilai pahala haji yang umrah yang mabrur kurang diterima oleh Allah Taala. Ini kita cari kayaknya nyaman ya Allah. Nih, ini antara Allah walaupun pada batulak dulu. Dan kemudian ujar Rasulullah lagi apa? Wa yuqalu alakum adinatin fil jannah. Bila dibangunkan baginya 1000 daripada kota-kota di dalam surganya Allah. Wa yu'tasawabu 'ala al-sa'ilin, dan Allah akan memberikan bagi orang tersebut lagi pahala orang yang meninggal dunia, orang-orang mati syahid 1000 orang. Dan banyaknya banyak benar. Dan wa yu'sa'al quhallatin, dan dipakaikan nantinya orang tersebut dengan pakaian 1000 daripada macam pakaian di dalam surganya Allah. Nah, kita di dunia ini berpada sampai 1000 lawan pelayanan adalah ada lah pelayanan. Kita selalu hidup kira adalah sampai 1000 biji memakai 1000 pasang pakaian adalah kira saudara. Salah satu hidupnya adalah ada ya lah. Mau sampai 1000 pasang berapa di rumah atau kira mau 1000 pasang. Ini nyata orang ini tadi akan mendapatkan daripada keistimewaan di mata Allah. Saatnya asal mau menggawi. Nah, makanya boleh kita menggawinya tadi nih. Sudah tahu biar. Jadi 2 syarat ini tadi amun kalau kita gawi. Mun kada kawan menyuruh orang lain, kita gawi sorongan. Pahalanya pun gasan kita juga. Napa menyenangkan dengan orang lain. Bab ya Rasulullah memandangkan dari Sayyidina Ali apa? Memandangkan Sayyidina Ali ini. Tasaddaq ala mautika fa inna Allah ta'ala qad waqala malaikatan. Ujar Rasulullah, wahai Sayyidina Ali, maka bersedekahlah engkau atas orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu sungguh mewakilkan dengan malaikat kena. Begitu kita bersedekah, baik bacaan doa, baik bacaan Al-Quran, baik zikir, baik nilai-nilai bacaan yang lain, maka Allah mewakilkan dengan malaikat. Nama malaikat itu tadi ya Rasulullah, yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim, membawakan sedekah-sedekah orang yang hidup tadi, yang mana ilaihim diberikan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa kita bacakan ini itu sampai orang mati? Nah, sudah mati-mati itu sampai mengkali percaya itu baik kita mati kita. Lainnya kalau boleh baik syukur. Enggak kata kaula ya sudah ya Allah mengkali percaya juga. Kalau sama lain kita hidup nih jadi orang bagian di mana aja. Jangankan kita di wilayah Buntung, jangankan kita se-Indonesia, kalau negeri aman begini pas alamatnya sampai kalau bilanya kan sampai berarti salah alamat itu benar. Ya Allah, umumnya pas alamatnya ini makanya disebut ngarannya tadi. Nih, ngaran sidin, nih bin sidin begini ini, insyaallah sampai. Yakin jika sampai. Ini sudah nyata ya Rasulullah mengatakan sampai. Maka ketika orang nampak ada di dalam kubur tadi menerima kiriman-kiriman berupa bacaan-bacaan, baik Al-Quran, baik salawat, baik daripada zikir, diterima buahnya, yang sudah mati tadi, maka mereka pun mayafrahuna biha asyad dan maka mayafrahuna di dunia. Mereka bergembira ya Rasulullah. Gembira itu melebihi daripada ketika mereka hidup di dunia. Sangat luar biasa. Saking senangnya, maka mereka pun mendoakan bersama mati tadi. Kenapa doanya? Allahumma ighfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampunilah dosa bagi orang yang mana mereka menerangi dengan kubur-kubur kami. Nah, doakannya apa? Kita kada ingat. Bila kemudian kita kenal itu lagi nang berteriak-teriak di setiap pertemuan meminta supaya kiriman-kiriman dengan
ahli keluarganya, ini meminta sampai 1000 kali dia diucap, mungkin mana itu sedih kisahnya itu tadi. Aneh, mau minta menyatakan supaya ini jangan sampai yang kayak kami ini dua keasikan urusan dunia, kasih bukan begawi, mati yang ini di sini akan cari itu kita tuh dasar siapa? Biasanya hidup baiknya ingat nih kayak kami ini, ingat kalau berikan, umur yang kali ini kayak ini dua aja nih kita. Nah, topian tuh 1000 kali ini meminta. Nah, namun walaupun berteriaknya bahimah, namun ada mendengar orang hidup ini. Itu bahimah kita mendengar, ya lah. Yang benandungnya majikan atau keluarga kita atau kuitan kita, menyongkan kita jelas ingat kalau masih walaupun sini sudah meninggal dunia, ya Allah. Banyak ada kuring, ya, dia cara kuring itu bang. Andai kita tidak ngarakan, enggak. Untung kita tidak ngarakan, ada dilihatkan mata kita nih, untung juga. Tapi saya ternyata, maka bila mana mereka diberi dengan suatu kebaikan, mereka pun mendoakan dengan kesembuhan hidup. Nama pulangnya, wabashirhu bil jannati, dan ya Allah gembirakanlah mereka nanti dengan surga Engkau. Nah. Kama basyarna biha, sebagaimana mereka menggembirakan kami. Nah, jadi gembirakan duanya. Nah, otomatis kalau amun orang mati aja mendoakan, sudah nyata sudah bertemu orang nih. Menghadap yang Allah Ta'ala mendoakan kita bagus pula. Jadi kita jangan sampai terlupa dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Apa yang menjadi kewajiban kita? Apa yang kita ketahui? Kalau bisa kita amalkan supaya menjadi nilainya daripada amal jariah kita. Dan mudah-mudahan ketika kita mendoakan yang orang-orang sudah mendulukan dengan kita, mudah-mudahan kita pun kena didoakan juga dengan doa yang baik sehingga memberi keselamatan bagi diri kita. Itu termasuk daripada amal jariah. Nah, jadi yang utama nama untuk amal jariah. Yang kedua adalah al-ilmu yang tafa'u bihi jannati. Orang manusia yang dapat membentuknya maka ilmu yang bermanfaat. Ketika dia bisa mengaji dan ngaji orang mengaji, bisa yang mengaji, kemudian dilajarnya pulang ke lain, dilajarnya pulang ke lain. Nah, ketika kita berada di dalam kubur kita duduk manis. Ketika yang mengajar orang maka pahala itu datang dengan sendirinya. Nyaman. Asal yang baik. Bila melajari anak tua kada baik, digamnya kada baik juga ini dekatnya. Nah, dan yang ketiga adalah awalnya seorang anak yang senantiasa mendoakan dengan orang tuanya anak maksudnya dan Pak Ubi, kan? Yang mendoakan dengan orang tuanya. Maka bila mana orang tersebut mengerjakan dapat sewaktu hidupnya 3 macam ini digawinya, otomatis orang tersebut akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, bahkan rahmat Allah senantiasa turun kepada kubur seseorang tadi. Mudah-mudahan hal yang demikian nantinya akan kita peroleh jika kita habis umur dan masuk ke dalam kubur. Mudah-mudahan kubur kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala, dihindarkan daripada siksa kubur, sehingga kita nantinya memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih-lebih lagi di akhirat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaatnya itu semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.